Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita lanjutkan minggu lalu. Kita sedang berada di dunia filsafat Islam, atau ada yang menyebut filsafat Arab, ada yang menyebut filsafat Muslim, ada yang menyebut filsafat dalam Islam, atau ada juga yang menyebut filsafat di dunia Islam. Monggo lah sebutannya, yang penting kita tahu yang dimaksud itu. Sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, dunia awal dari filsafat Islam yang akan kita jelajahi adalah namanya filsafat peripatetik. Nanti dilihat di catatan minggu lalu apa itu filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik itu awalnya adalah di eranya Aristoteles. Jadi cara berfilsafat Aristoteles dan murid-muridnya. Kemudian setelah itu ajarannya disebarkan oleh murid-muridnya Aristoteles, termasuk Alexander the Great, atau ada yang menyebut Iskandar Zulkarnain. Dan ajaran ini nanti dikenal sebagai Helenisme. Pusatnya ada di Alexandria, atau kalau dalam bahasa Arab sering disebut Iskandariyah. Jadi Iskandariyah ini generasi kedua dari filsafat yang namanya peripatetik. Iskandariyah itu daerah Mesir Barat Daya. Barat Daya itu mana? Sana ya? Ya, Mesir. Sana apa sana? Sana, Barat Daya. Sana ya? Oh iya, wis Mesir Barat Daya. Orang ngerti mata angin ini. Setelah dari sana, kalau dulu kota besar Iskandariyah itu, sekarang kalau di Mesir jadinya kota kecil. Terakhir zaman Khilafah Utsmaniyah itu dia cuma jadi kota nelayan yang kecil, meskipun sebelumnya luar biasa. Dari Mesir Iskandariyah dengan model Helenisme inilah nanti filsafat peripatetik diwarisi oleh para filosof Muslim, termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Jadi dari Yunani bergerak ke Mesir, kemudian bergeser lagi ke Baghdad di eranya Abbasiyah. Nanti dari Islam akan bergerak lagi ke Barat. Di tradisi Kristen ada juga filsafat yang tergolong peripatetik. Biasanya disebut aliran namanya Thomisme. Thomisme itu pelopornya adalah Thomas Aquinas. Biasanya disebut filsafat Latin karena kebanyakan pakai bahasa Latin. Latin itu nama bahasa, adanya di daerah Italia. Jadi Latin itu bahasa resmi Kekaisaran Imperium Romawi zaman dulu. Sebenarnya dia nama satu tempat namanya Latium, kalau nggak salah, adanya di daerah pinggiran Romawi. Daerah itu yang pakai bahasa Latin. Sekarang tidak ada negara yang bahasa resminya bahasa Latin. Hanya saja bahasa Latin ini jadi bahasa agamanya
Kalau kalian lihat acara-acara Kristen Vatikan itu biasanya pakai bahasa Latin. Nah, itu filsafat Latinnya Thomas Aquinas, Thomisme itu sebenarnya melanjutkan tradisi peripatetik dalam Islam. Oke, itu bagi yang ingin belajar filsafat namanya peripatetik. Ya cuma kita akan langsung jujuk ke eranya para filosof Muslim, Al-Kindi dan kawan-kawan. Biasanya tak kasih fotonya, cuma Al-Kindi ndak eneng fotone orang zaman dulu. Kalau Heidegger, kalau Sartre kamu punya fotonya. Kalau ilustrasi banyak. Ini ada ilustrasi di beberapa kitab tentang orang ya mesti ndak foto wong gambaran kira-kira dibayangkan orang Arab zaman itu kira-kira profilnya kayak gimana. Yang paling sering dipakai yang paling kiri. Beberapa kitabnya yang diasosiasikan dengan Al-Kindi pakai ilustrasi yang paling kiri itu. Yang jelas orang Arab ya tinggi besar gagah punya brewokan itu mesti wis. Kalau gambar orang Indonesia mungkin nggak kayak gitu. Paling biasanya gambarnya kecil. Al-Kindi kelompok bangsawan, dia putra gubernur Kufah zaman Abbasiyah, khususnya zaman Al-Ma'mun dan pelanjutnya Al-Mu'tasim. Cuma Al-Kindi ini lahirnya di Kufah, besar di Basrah, nanti berkarir dan meninggal di Baghdad. Sekitar dia hidup 72 tahun, agak gampang ngapalinya. Dia lahirnya 801 Masehi dan meninggal 873 Masehi. Jadi sekitar abad ke-9 awal itu munculnya Al-Kindi. Orangnya tekun, pinter, menguasai banyak bahasa, sampai dia digelari filosof karena dia ilmunya sangat luas, wawasannya macam-macam. Hampir semua bidang dia kuasai. Yang paling ahli matematika, logika, filsafat, kemudian astronomi, astrologi, sejenis itu. Yang lain banyak. Kalau baca buku-bukunya ada yang tentang parfum, ada yang tentang musik, ada yang tentang senjata, tentang pedang, ada kriptologi, ilmu untuk memecahkan kode, itu Al-Kindi sudah nulis. Kemudian banyak, hampir semua bidang dia kuasai, termasuk farmasi, kedokteran, ketabiban, itu dia kuasai semua. Termasuk ilmu nujum, ilmu ramal dia kuasai. Kalau menurut Ibnu Nazim di Fihris itu dia nulis sekitar 260-an kitab sepanjang 72 tahun hidupnya. Anggap aja 72 tahun dikurangi 20 lah, sampai mulai pinter itu orang kan 20 ke atas. Berarti dia 50 tahun hidupnya nulis 260 buku. Dan itu bukunya bukan kayak buku kamu, buku puisi atau buku koleksi dari internet. Buku-buku yang luar biasa yang menginspirasi dunia. Hampir semua bidang ada. Itu Al-Kindi. Profilnya saya tidak tahu gimana, cuma ada satu naskah yang bilang karena dia bangsawan maka pribadinya agak ya nek bangsawan itu agak jaim lah, agak ya kalau bahasa agamanya ya dia sangat menjaga muru'ah. Jadi menjaga muru'ah itu ya jangan sampai melakukan sesuatu atau kelihatan melakukan sesuatu yang menjatuhkan citranya sebagai seorang intelek, seorang bangsawan, seorang yang terpandang. Itu gayanya Al-Kindi. Dia filosof besar, siapapun mengakui. Hidup di zaman ketika sains dan pengetahuan memuncak dalam sejarah Islam, yaitu zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Dia tokoh besar di satu lembaga yang didirikan oleh Al-Ma'mun yang namanya Baitul Hikmah. Jadi kalau di bahasa Inggris diterjemahkan biasanya The House of Wisdom, yang hancur setelah dinasti Abbasiyah dihabiskan oleh Mongol dan lain-lain, yang sampai hari ini tidak bisa bangkit lagi. Baitul Hikmah itu, di Baitul Hikmah itu aktivitas intelektualnya luar biasa, perpustakaannya luar biasa.
tempat yang paling menyenangkan bagi seorang ilmuwan. Semua fasilitas dijamin di situ. Jadi kalau kamu pinter pada zaman itu,